Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afrian dari Unpad TMA. Sini saya ikut kredit di Unpad BPA, mata kuliah Sejarah Perkembangan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Moro, Filipina. Oke, Islam pertama kali masuk di Filipina itu terjadi sebelum penjajahan Spanyol ke Filipina. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, dakwah Islam itu pertama kali ada di Filipina, tepatnya pada periode 12 dan 13. Dalam sejarahnya, Islam itu masuk ke Filipina tidak lama setelah Islam itu masuk ke dunia Melayu. Nah, Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya di Kepulauan Sulu dan Mindanao, yaitu sekitar tahun 1380 Masehi, yang dibawa oleh seorang tabib dan ulama Arab yang bernama Karimul Al-Makhdum atau bisa dikenal dengan Syekh Makhdum. Nah, kedatangan Islam di Filipina jauh lebih awal daripada kedatangan bangsa kolonial barat seperti Spanyol yang masuk sekitar 1566 Masehi. Raja Baguinda, yaitu seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat, tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan agama Islam di kepulauan tersebut. Terus Raja Baguinda itu tiba di Kepulauan Sulu setelah berhasil mendakwah Islam di Kepulauan Zamboanga. Atas kerja kerasnya, dia kemudian dapat mengislamkan raja terkenal di Maguindanao. Nah, oleh sebab itu akhirnya ajaran Islam itu mulai tersebar di peradaban Filipina. Adapun versi lain yang menyebutkan Islam itu datang di Kepulauan Filipina jauh sebelum datangnya Vilabus, seorang penjajah dari Spanyol yang memasuki Filipina pada 1542. Islam sudah terkenal di beberapa daerah di Filipina, yaitu pada abad ke-8 sampai ke-10, yakni tatkala Islam mengembangkan sayapnya ke segenap penjuru dunia. Ketika itu saudagar-saudagar Arab itu sudah menginjakkan kaki ke beberapa kawasan di Asia Tenggara termasuk di Filipina. Itu dibuktikan dengan adanya laporan seorang pengembara Cina pada zaman dinasti Yuan 1280 sampai 1368. Nah, disebutkan bahwa pada kurun tertentu itu Kepulauan Jojo di barat daya Filipina atau barat daya Mindanao itu sudah menjadi pusat perdagangan disinggahi oleh saudagar-saudagar Arab. Tak hanya Arab, itu ada juga dari saudagar-saudagar Muang Thai, Indonesia, dan juga India. Nah, di Jolo juga itu kebudayaan Islam sudah berkembang pesat, sementara penduduk asli Filipina lainnya. Islam kemudian terus menjalar ke utara dan pada abad ke-16 pengaruhnya itu sampai ke Pulau Visayas, Teluk Manila. Kemudian di sanalah terjadi bentrokan dengan orang Spanyol. Sejak masuknya orang-orang Spanyol ke Filipina, penduduk pribumi telah mencium adanya maksud lain dari kedatangan ekspedisi mereka yang dipelopori oleh Ferdinand de Magallanes. Kemudian ternyata benar, Spanyol menaklukkan wilayah utara dengan mudahnya dan tanpa perlawanan, tetapi tidak dengan wilayah selatan yang masih gigih, berani dan pantang menyerah untuk menyerahkan daerah mereka. Akhirnya tentara kolonial pun harus mati-matian berperang melawan Filipina Selatan ini dengan jarak yang berkilo-kilometer untuk mencapai
Mindanao sampai ke Sulu karena jarak yang jauh. Kesulitan Sulu akhirnya pada 1876 Masehi itu akhirnya juga ditaklukkan. Sekalipun gagal untuk menundukkan Mindanao dan Sulu, Spanyol tetap merasa wilayah itu adalah bagian teritorialnya pada 1898 Masehi. Spanyol kemudian menjual Filipina ke Amerika Serikat melalui Traktat Paris. Amerika datang ke Mindanao dengan menampilkan dirinya sebagai seorang sahabat yang baik dan dapat dipercaya. Ini dibuktikan dengan tanda tangan Traktat Bates 20 Agustus 1898 Masehi. Mereka menjanjikan kebebasan beragama, kebebasan mengungkapkan pendapat, serta kebebasan mendapat pendidikan bagi bangsa Moro, Filipina. Namun ternyata traktat tersebut dianggap hanya mengambil hati orang-orang yang tidak memberontak saja. Bukan. Jadi ternyata traktat tersebut itu dianggap hanya taktik mengambil hati orang-orang Islam agar tidak memberontak. Karena di saat yang sama Amerika tengah sibuk untuk melakukan pemberontakan kaum revolusioner. Nah, dari hasil tersebut bahwasanya Islam itu masuk Filipina itu dengan jalan yang tidak mulus, berliku-liku, dan harus menghadapi rintangan serta hambatan dari dalam maupun dari luar negeri atau dari tempatnya tinggal. Dan imbasnya pada 1970-an Islam di Filipina merupakan komunitas yang sangat minoritas atau kecil karena kaum minoritas Islam di situ berseberangan dengan pemerintah hingga timbullah beberapa konflik berkepanjangan antara pemerintah dengan komunitas muslim. Salah satu masalah lainnya adalah yang berkaitan dengan bahasa. Misalnya, bahasa Inggris merupakan bahasa yang sulit mereka gunakan dalam pengantar dan sistem pembelajaran. Penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar bahasa asing dirasa sulit untuk anak-anak. Meskipun sistem dan cara-cara pengajaran telah diperbaiki, namun tetap saja hampir 50% anak itu lulus dengan level tinggi. Hal ini menyebabkan persoalan yang mendasar sehingga Filipina tetap menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pembelajaran atau pendidikan. Terus juga permasalahan lain yaitu masalah terhambatnya mutu pelajaran dikarenakan jumlah 25% penduduk yang berpenghasilan itu tidak mampu menggaji guru-guru yang bekerja lebih dari biasa. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta, kurang lebih 60% dari jumlah murid terdaftar pada dasarnya institusi maupun mengerut keuntungan. Nah, di sini lanjut ke sejarah minoritas Muslim di Filipina. Secara geografis, Filipina itu dibagi menjadi dua wilayah kepulauan besar ya, yaitu Kepulauan Luzon yang ada di sebelah utara dan Kepulauan Mindanao di sebelah selatan. Minoritas Muslim Filipina atau dikenal dengan Muslim Moro adalah komunitas Islam yang mengalami minoritas di kediaman Pulau Mindanao sampai Sulu, serta gugusan di selatan yang lain. Nah, pada masa itu sudah dikenal dengan sistem pemerintahan dan konsekuensi hukum atau konfiskasi hukum. Ya, seperti Maguindanao Code of Law atau tawuran yang didasarkan atas Minhaj dan Fath al-Kharib al-Anfitiha al-Mitaj al-Gulab.
Islam kemudian tersebar ke Kepulauan Lanao dan bagian utara Zamboanga serta daerah pantai lainnya. Sejak masuknya orang-orang Spanyol ke Filipina pada 16 Maret 1521, kaum muslim di Mindanao, Sulu berbeda dengan orang wilayah utara karena mereka mudah ditaklukkan tanpa perlawanan, sedangkan Filipina Selatan itu sangat kekeh dengan pendiriannya, sehingga selalu melakukan perlawanan dengan sangat gigih terhadap Spanyol. Akhirnya pada masa kolonial Spanyol ini, karena wilayah Filipina Selatan itu sudah ditaklukkan, mereka menerapkan suatu politik yang bernama divide and rule, yaitu pecah belah dan kuasai, serta mission sacre atau kesucian kristianisasi terhadap orang-orang Islam. Bahkan orang-orang Islam diberi julukan sebagai julukan yang sangat buruk lah, sebagai Moor, yang artinya orang yang buta huruf, jahat, tidak bertuhan, dan tukang bunuh. Saat itulah julukan Moor melekat pada orang-orang Islam di kawasan Filipina Selatan tersebut. Pada tahun 1578 terjadi suatu perang yang sangat besar yang melibatkan Filipina sendiri, yaitu penduduk pribumi wilayah utara yang telah dikristenkan dengan ketentaraan kolonial Spanyol yang kemudian diadu domba dan harus berperang melawan orang-orang Islam di selatan. Nah, sehingga di sini terjadilah peperangan antara Filipina sendiri dengan mengatasnamakan misi suci, dan di sini muncullah kebencian dan rasa curiga orang-orang Kristen Filipina terhadap bangsa Moro yang Islam hingga sekarang. Masyarakat Filipina di utara dan mengasimilasi kaum muslim ke dalam tradisi dan kebiasaan orang-orang Kristen. Seiring dengan berkurangnya kekuasaan politik para sultan dan berpindahnya kekuasaan serf terhadap kekuasaan ke Manila. Dengan pendekatan ini sedikit demi sedikit mengancam tradisi kemandirian yang selama ini dipelihara oleh masyarakat muslim di sana. Kemudian lanjut ke masa pra-kemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah Amerika ke pemerintah Kristen Filipina di utara. Banyak yang dikeluarkan kebijakannya yang menjadi cikal bakal permasalahan dan problematika minoritas muslim khususnya di tanah Filipina Selatan, yang pastinya itu hanya menguntungkan para kapitalis, tidak menguntungkan pihak dari Filipina Selatan. Nah, kemudian salah satu langkah licik yang digunakan oleh para kolonial itu seperti di Filipina Selatan, itu dia menggunakan taktik mereka menarik banyak pemukiman dari utara ke Mindanao. Akhirnya pemerintah membangun koloni-koloni yang disubsidi lengkap dengan seluruh alat bantu yang diperlukan. Konsep penjajahan melalui kolonial ini terus dilakukan oleh pemerintah Filipina. Begitu Amerika Serikat hengkang dari negeri tersebut, hingga akhirnya perlahan orang Moro kembali menjadi minoritas di tanah kelahiran mereka sendiri. Ini sungguh malang ya. Jadi mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.